Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Kido dengan stambuk A1J1181042. Saya adalah praktikan anatomi dan fisiologi pada manusia yang berasal dari kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten saya sendiri adalah Kak Firan Sahid. Dalam video praktikum kali ini saya akan menjelaskan judul praktikum ke-8 mengenai sistem sirkulasi. Sebelum menjelaskan judul praktikum ke-8 mengenai sistem sirkulasi, saya telah menggambar mengenai gambar yang akan saya jelaskan, yaitu struktur arteri, vena, dan kapiler. Tetapi sebelum melangkah pada gambar yang ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sistem sirkulasi. Sirkulasi adalah sistem yang memfasilitasi zat-zat dan pertukaran zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi dibedakan menjadi dua atau meliputi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limpatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, pembuluh darah, sedangkan sistem limpatik mencakup cairan limfe, pembuluh limpatik, dan organ limpatik. Pada manusia, terdapat pembuluh darah. Struktur dari pembuluh darah ini akan saya jelaskan pada gambar ini. Tapi sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu arteri, kapiler, dan vena. Arteri adalah pembuluh yang mengandung banyak jaringan penting dan sebagian otot polos. Fungsi dari arteri ini yaitu pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke dalam aorta, dengan tekanan tinggi, dorongan darah secara mendadak ini merenggang di dinding arteri yang elastis tersebut. Pada saat ventrikel beristirahat, maka dinding yang elastis tersebut kembali pada keadaan semula dengan memompa darah ke depan ke seluruh sistem sirkulasi. Jadi seperti itu gambaran mengenai arteri. Sedangkan kapiler adalah dinding tipis yang terdiri dari lapisan endotel, nutrisi dan metabolik yang berdifusi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi rendah melalui membran yang tipis dan semi permeabel ini. Dengan demikian, oksigen dan nutrisi akan meninggalkan pembekuan darah dan masuk ke dalam ruang interstisial dan sel. Ya, itulah sedikit mengenai gambaran mengenai kapiler. Adalah berfungsi membawa darah dari perifer tepi kembali ke jantung dan ke paru-paru. Baiklah, kita masuk di gambar struktur arteri, vena, dan kapiler. Ini adalah gambar yang telah saya gambar. Itu arteri. Di arteri terdapat tunica intima, yaitu di sini. Tunica intima, mohon maaf. Tunica intima. Nih. Tunica intima adalah terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh darah. Jadi dia ini kayak membatasi dalam pembuluh darah. Terus ada juga tunica media. Tunica media ini bisa dilihat pada arteri yang ini. Ini tunica media ya. Tunica media ini adalah lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos yang tersusun melingkar. Lalu kemudian ada juga tunica adventitia. Ya, ini nih. Ini yang gambar biru-biru ini. Ini. Tunica adventitia adalah struktur pembuluh darah yang merupakan lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat kolagen dan elastis dia. Dia itu berada pada jaringan kolagen tipe 1. Selanjutnya yaitu pada vena. Pada vena ini kita bisa lihat sendiri sepertinya dia memang sama, tetapi untuk tunica media intima sama adventitia vena seperti yang telah saya katakan, dia berfungsi membawa darah dari perifer tepi kembali ke jantung dan paru-paru. Vena terdiri beberapa lapisan ya. Pertama yaitu tunica intima. Di sini dia tunica intima. Tunica intima dia terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel pipis lapis dan lapisan subendotelium yang berisi jaringan ikat
tipis dan langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Dia ini langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Sementara tunika adventitia di sini adalah lapisan paling tebal pada pena. Lapisan ini juga adalah lapisan yang paling berkembang, di mana jaringan ikat longgar dan serat kolagen membentuk berkas-berkas longitudinal. Sel fibroblast tampak di antaranya. Sel-sel otot polos juga sering ada di tunika adventitia ini. Oke, selanjutnya adalah di tunika media. Pada pena, tunika media ini dianggap sebagai lapisan yang tipis, di mana otot polosnya ini bercampur dengan jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita masuk di struktur kapiler. Bisa dilihat sendiri, ini adalah struktur kapiler yang terdiri dari sel endotel dan inti sel. Pada kapiler terdapat sel endotel yang mana sel ini memiliki fungsi dalam biologi sebagai vaskular. Fungsi sel ini meliputi filtrasi cairan atau seperti pada glomerulus ginjal, tonus, pembuluh darah, hemostatis, pengarahan neutrofil, dan lalu lintas hormon. Tadi juga di sini ada ruang pembuluh. Jadi yang bagian tengah ini pada arteri dan pena ini adalah ruang pembuluh darah. Ruang pembuluh darah yang ini. Sedangkan yang biru tadi kan sudah diketahui bahwa ini tunika adventitia. Yang ini tunika intima, tunika media, tunika intima. Sedangkan pada kapiler dia terdiri dari sel endotel dan inti sel. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai struktur arteri, vena, dan kapiler. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.